Halo Amici, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Di video ini aku akan ngasih tips yang amat sangat bermanfaat buat kalian, yaitu tips cara gampang supaya kalian cepet tidur. Karena aku tahu banyak di antara kalian yang sekarang lagi karantina, terus selama karantina itu biasanya jam tidur itu ngaco, jadi susah tidur, lebih sering nonton drakor, lebih sering nonton serial TV, lebih sering makan, atau lebih sering main handphone sehingga kalian susah mendapatkan tidur yang cukup nyenyak atau ujungnya malah susah tidur terus nanti menjalani hari walaupun karantina jadi lesu. Nah, aku akan ngasih sedikit tips yang biasa aku lakuin. Tapi sebelum ke videonya aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! Seperti aku bahas di awal, bahwa sekarang lagi musim karantina atau bahkan mungkin nggak karantina pun banyak di antara kalian yang mengalami susah tidur. Aku waktu 2 minggu apa 3 minggu kemarin mengalami masalah tidur yang amat sangat parah. Jadi aku tuh udah di kasur, terus setelah aku di kasur aku malah nggak bisa tidur, malah kayak cuman diem doang di atas kasur, gelisah, nggak bisa tidur, badan jadi kerasa lesu, besoknya jadi lemas, siangnya lemas, begitu malamnya susah tidur lagi. Pokoknya itu jadi kayak lingkaran setan yang terus-terusan mengganggu aku. Nah, ternyata setelah aku sadarin pada saat itu banyak banget kebiasaan aku yang berubah sehingga menyebabkan aku susah tidur. Nah, di video kali ini aku akan ngasih tahu sama kalian gimana sih caranya supaya bisa gampang tidur. Cara yang paling pertama adalah ini amat sangat penting dan bisa kalian lakukan dengan sangat mudah. Caranya adalah kalian puasa handphone. Jadi bukan puasa berhari-hari ya yang aku maksud. Jadi 2 jam sebelum waktu tidur kalian bisa taruh handphone di dalam lemari atau taruh handphone di dalam laci supaya kalian nggak ngeliat layar handphone, nggak terus-terusan nge-scroll feed Instagram, nggak terus-terusan nge-next Instastory, dan nggak terus-terusan nonton video YouTube yang makin lama itu makin berhubungan dan makin seru sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian mau tidur jam 1, dari jam 11 kalian bisa taruh si handphonenya. Kalau misalnya kalian tidur jam 12, kalian bisa taruh handphonenya di jam 10. Aku biasanya tidur jam 12 atau jam 1. Cuman biasanya kalau aku mulai naruh handphone itu di setengah 11. Setengah 11 aku naruh handphone, habis itu aku baru ngelanjutin tidur. Aku itu orangnya edik banget sama sosial media. Jadi kalau aku udah lihat sosial media, udah lihat Instagram, udah lihat YouTube, aku tuh nggak bisa stop. Jadi aku terus scroll, aku terus liatin. Bahkan kalau misalnya ada YouTuber yang aku lihat, wah videonya bagus nih, aku bisa sampai nonton dia semua videonya, sampai video dia kayak yang setahun lalu. Pokoknya gila lah, yang sampai mundur banget itu aku bisa banget kayak gitu. Nah, makanya aku selalu menyiapkan handphone aku, terus aku taruh, setelahnya 2 jam kemudian aku tidur. Terus kebiasaan yang kedua yang amat sangat ngaruh buat aku adalah aku nyalain alarm untuk jam tidur aku. Hampir sama dengan jam bangun. Kalau misalnya kita lagi tidur, kita kan suka nyalain alarm nih. Misalnya yang kerja, nyalain alarmnya itu jam 5 pagi atau jam 6 pagi atau bahkan ada yang jam 4 pagi karena mau siap-siap. Begitu juga tidur. Kadang kalau malam kita ngelakuin banyak hal, kita kadang-kadang melakukan hal yang membuat kita lupa waktu. Jadi kita tuh perlu diingatkan bahwa, hey, ini tuh udah jam tidur loh, saatnya kamu tidur sekarang. Jadi mungkin kalau misalnya kalian pengen tidur sekitar jam 1 malam atau kalian pengen tidur sekitar jam 12 malam, kalian bisa nyalain alarm di jam setengah 11 atau jam 10 untuk naruh handphone kalian dan nyalain alarm lagi di jam tidur kalian. Jadi menurut aku banyak orang yang akhirnya miss waktu tidur karena mereka tidak sadar bahwa oh udah jam segini ya, oh udah waktunya tidur ya, apalagi zaman karantina kayak gini. Terus yang ketiga, jangan dibiasain bangun siang. Semakin siang kita bangun, nanti semakin malam juga kita tidur. Jadi kalau misalnya kita terbiasa bangun jam 6, ya tetap rutinin bangun jam 6. Kenapa? Karena kalau misalnya kita membiasakan diri kita biasa bangun jam 6, terus jadinya bangun jam 9, terus jadi bangun jam 10, nanti kan tubuh kita tuh jadi kayak kelebihan tidur. Malamnya ujungnya jadi nggak ngantuk. Bahkan selama karantina itu kan kadang kita tambah pakai porsi tidur siang, sehingga si malamnya itu kita jadi makin nggak ngantuk dan ke jam tidur kita jadi makin ngaco. Aku bisa tahu karena aku pernah terjebak di dalam
sebuah rutinitas di mana tidur siang itu ada di dalamnya, sehingga kalau misalnya aku mau tidur malam itu melelahkan gitu, kok nggak tidur-tidur, kok nggak ngantuk-ngantuk. Jadi penting banget mengatur jam tidur dan jam bangun pagi. Kalau bisa jam bangun paginya juga pakai alarm. Terus kebiasaan yang ketiga yang bisa kalian lakukan adalah kalian bisa memulai membaca buku. Ini kebiasaan yang cukup baik juga buat aku, karena buat aku ada dua fungsinya. Yang pertama menambah pengetahuan, menambah ilmu, dan kedua membaca buku itu kalau malam-malam cenderung bikin ngantuk sih, karena mungkin bosan. Tapi ya sebisa mungkin kalian membaca buku yang lebih serius, jangan baca buku tentang novel drama atau jangan baca buku tentang novel yang seru banget gitu, nanti ujungnya kalian malah nggak ngantuk. Biasanya kalau misalnya membaca buku itu lebih bikin kita ngantuk daripada kita main handphone. Dan kalau misalnya kalian, misalnya aku juga baca tapi bacanya di e-book gitu ya, dari handphone, sebisa mungkin itu bacanya dari buku, karena layar handphone kita yang ditangkap sama mata itu justru bikin kita nggak ngantuk karena ada cahayanya, dan dia juga responsif kan, jadi bikin kita makin lama untuk ngantuk sehingga kita nggak mau tidur. Nah, salah satu kebiasaan yang bisa membuat kita tidur juga adalah berolahraga. Bukan berarti olahraganya sebelum tidur ya, tapi di hari itu dilakukan olahraga. Bisa olahraga pagi, bisa olahraga sore, bisa olahraga siang. Aku pernah nonton channel YouTube-nya Yulia Batsun, di saat dia ditanya, jam berapa sih waktu yang pas untuk berolahraga? Dia bahkan bilang, ya nggak ada jam yang pas, sebenarnya semua jam juga baik. Justru kalian harus bisa melakukan di antara semua kesibukan yang kalian lakukan. Nah, tapi make sure juga kalau misal kalian melakukan olahraga, jangan dilakukan 1 jam sebelum jam tidur, karena nanti kalau 1 jam sebelum jam tidur itu badan kan masih kerasa capek banget tuh. Jadinya nanti tidurnya justru makin lama dan makin gak ngantuk, karena kadang badan kita kalau terlalu letih pun dia malah jadi nggak bisa istirahat dengan maksimal. Kebiasaan berikutnya yang bisa bikin kita cepet tidur adalah mandi air panas supaya badan kita kerasa lebih rileks. Kalau misalnya kalian punya bathtub, kalian bisa berendam misalnya pakai garam laut gitu. Nanti lama-kelamaan kalian akan ngerasa bisa cepet tidur karena si aliran darah, kulit semuanya menjadi terasa lebih fresh dan juga kerasa lebih rileks. Kalau misalnya udah rileks, lebih gampang untuk tidurnya. Jadi bisa. Ada kebiasaan lagi yang baru aku temukan dan mungkin menurut kalian ini hal sepele. Kebiasaannya adalah biasakan kalian membereskan kasur saat kalian bangun tidur. Jadi walaupun kalian ngerasa kayak, aku kan gak kemana-mana, nanti malam juga aku tidur lagi kok, biarin aja, kasurnya berantakan aja. Nah, kalau misalnya kalian bangun, kalian beresin tempat tidur tuh kan akan kerasa lebih fresh. Kalau aku sih ngerasanya nih ya, kalau misalnya tempat tidur lebih rapih itu si kasurnya entah kenapa kerasa lebih dingin, tidurnya lebih nyaman, dan kita akan lebih PW aja gitu untuk tidur. Kalian bisa juga memulai dengan menjaga kebersihan dan kerapihan kamar kalian. Terus udah gitu ganti juga spraynya biar tetap wangi, jadi tidurnya juga lebih nyenyak. Nah, kebiasaan ini sebenarnya hampir jarang aku lakukan karena aku nggak terlalu suka mengkonsumsi produk dairy di saat aku mau tidur. Cuman minum susu, apalagi susu anget, susu murni anget, itu bisa bikin kita lebih cepet tidur. Cuman aku jarang menggunakan tips ini, cuman pernah beberapa kali dan it works. Tapi kalau misalnya aku terlalu banyak makan produk dairy, nanti ujungnya aku jerawatan. Jadi aku lebih milih menggunakan cara lain untuk bisa tidur daripada harus mengkonsumsi susu. Kalau untuk urusan diminum, aku lebih milih minum saffron daripada minum susu. Saffron itu aku udah pernah review di video yang terpisah. Kalian bisa cek nanti video aku yang review saffron. Aku punya 2 video tentang saffron. Nah, di video itu aku juga ngasih tahu kalau minum saffron itu amat sangat membantu aku untuk mendapatkan deep sleep. Kadang kalau misalnya aku terlalu banyak punya ide yang harus dilakukan, atau aku punya terlalu banyak hal yang harus aku lakukan dan terlalu banyak hal yang dipikirin,
tidur jadi stres, terus bawaannya kesel, pengen marah gitu ya, aku nutup mata, aku tidur, tapi otak tuh kayak nggak berhenti untuk bekerja gitu. Aku suka minum saffron, habis itu biasanya tidur jadi nyenyak banget. Jadi buat kalian yang selama ini suka ngeluh insomnia lah, suka ngeluh nggak bisa tidur lah, tidur nggak nyenyak lah, kalian bisa cobain saffron. Saffron itu aman banget kok untuk dikonsumsi, cuma memang nggak boleh berlebihan. Biasanya sebenarnya ada dua jenis tipe orang kalau tidur. Ada orang yang nggak bisa tidur kalau misalnya lampu dimatiin, entah karena takut, entah karena sugesti. Ada juga orang yang justru nggak bisa tidur kalau lampu masih terang. Kalau misalnya kalian masih in between gitu ya, aku yang mana ya? Kalian cobain deh tidur matiin lampu. Biasanya kalau misalnya tidur dalam keadaan gelap itu bisa lebih membantu. Terus udah gitu kan mata kita nggak kena cahaya ya. Jadi dia tuh lebih cepat rileks dan kita jadi lebih cepat untuk tidur juga. Karena kalau misalnya kalian tidur dalam keadaan lampu terang, biasanya si mata tuh masih suka kerjep-kerjep gitu dan masih bisa lihat cahaya kan. Jadi kayak si mata tuh masih bekerja dengan giat gitu pada saat kalian mau tidur. Salah satu hal yang sering aku lakukan pada saat sebelum aku tidur adalah aku tidur pakai baju yang nyaman. Pakai baju tidur tuh nggak perlu yang gaya-gaya banget, yang penting nyaman dipakai. Terus udah gitu tidak menghambat aliran darah karena itu bisa berbahaya juga. Jadi sebisa mungkin aliran darah kita lancar, badan kita kerasa rileks. Terus jangan pakai bahan yang panas, pakai bahan yang suhunya itu enak gitu ya, yang bikin badan kita suhunya enak. Dan aku sih biasanya ngebiasain diri aku sebelum tidur itu aku pakai body care atau aku pakai hand and body lotion. Karena pada saat tidur kalau aku pakai hand and body lotion itu kan ada wanginya. Aku nyari hand and body lotion yang mau tidur itu yang wanginya soft, yang wanginya enak, dan biasanya lavender. Kalau misalnya udah pakai itu biasanya tidurnya juga lebih gampang nyenyak dan tubuh kita jadi lebih gampang rileks. Dan kulit kita jadi lebih bagus juga. Dan yang terakhir, aku tahu ini pasti menjadi kebiasaan kita semua di saat karantina adalah jangan makan begitu mendekati jam tidur. Karena kalau misalnya pada saat kita makan, perut itu masih bekerja. Itu memang nggak bagus juga buat pencernaan. Kasih jeda 3 jam lah dari jam makan menuju jam tidur kalian. Supaya usus atau pencernaannya juga lebih bagus dan waktu tidur kalian nggak terganggu. Jadi ya nggak apa-apa lah kalau mau tidur sekitar jam 1, terakhir makan apa ngemil jam 9. Walaupun sebenarnya bagusnya itu terakhir makan sekitar jam 6 lah ya. Karena seperti yang aku bilang, kemarin aku terjebak di dalam kebiasaan yang membuat aku susah tidur. Kemarin tuh sampai aku stres banget, sampai kepala aku tuh sakit banget di bagian belakang, dan akhirnya itu bisa sembuh setelah aku merubah banyak kebiasaan aku. Dan satu lagi juga, kurangin minum kopi kalau misalnya kalian lagi mau berusaha untuk mengatur jam tidur kalian. Oke, paling segitu dulu videonya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Semoga videonya membantu, semoga tipsnya membantu. Dan kalau misalnya di antara semua tips yang aku sebutin itu sudah menjadi tips atau cara kalian biar cepet tidur, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, paling segitu dulu videonya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!